Nah, Bapak Ibu, kata transformasi itu penting ya. Kita ada program transformasi office transformation. Apa sebenarnya yang kita ingin capai dengan office transformation itu? Bapak Ibu, yang penting di dalam transformasi itu adalah apa yang ada di dalam lingkaran itu. Kita memperjelas visi, misi, menguatkan visi misi, impian, tujuan, strategi, dan karakter. Kalau kita melakukan transformasi, tidak menyentuh, tidak mengubah aspek-aspek ini, maka tidak ada perubahan, tidak terjadi transformasi. Ya, misalnya penguatan visi misi itu penting. Kenapa? Karena apa yang kita ingin capai, mengapa itu harus dicapai, itu perlu terus kita perbarui di dalam pikiran, di dalam emosi, di dalam jiwa kita. Mengapa kita ada di sini? Ya, impian atau tujuan. Apa impian yang mau dicapai oleh perusahaan kita, oleh organisasi kita, oleh Bapak Ibu? Apa? Ya, strateginya bagaimana? Jadi Bapak Ibu, transformasi itu adalah suatu kondisi yang berbeda dibanding kondisi sebelumnya untuk mengantisipasi keadaan-keadaan baru atau kondisi-kondisi baru yang akan kita hadapi. Kenapa kita perlu transformasi? Karena kita akan menghadapi kondisi-kondisi baru, sehingga kita harus menyesuaikan dengan diri kita dengan tantangan yang akan kita hadapi. Seandainya tantangan itu tetap, kondisi itu tetap, kita tidak perlu transformasi. Tapi karena situasi terus berubah, maka kita harus juga melakukan perubahan, mengantisipasi dan mendahului perubahan-perubahan itu. Nah, ada namanya ketinggalan kereta, artinya perubahan di luar melampaui perubahan yang terjadi di dalam. Akhirnya kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat ini ada organisasi yang ada batasnya. Kemudian saya memahami organisasi itu adalah bagian dari hidup kita. Karena itu saya menganggap kalau transformasi ingin berhasil, maka kita harus menjadikan perubahan organisasi itu bagian dari misi hidup kita. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita menganggap kantor kita, perusahaan kita, organisasi kita itu seperti anak angkat atau anak buangan, atau kalau diperlukan diambil, kalau tidak ditinggalkan. Ya. Tapi kalau kita sudah menjadikan kantor kita ini sebagai bagian dari misi hidup kita, kemana pun Bapak pergi 24 jam, kantor kita ini terbawa dalam hidup kita, dalam mimpi kita, sehingga kemana pun kita pergi, kita tetap melaksanakan fungsi-fungsi kita walaupun kita tidak berada lagi di dalam kantor kita. Ya, saya mau tanya-tanya Pak supaya tidak terlalu, karena ini sudah siang ya, dan mengantuk. Maaf Pak, nama siapa Pak? Pak Suratman. Pak Suratman, kalau boleh tahu tujuan Bapak bekerja di kantor kita ini, atau posisi yang Bapak anggap paling tinggi, prestasi paling tinggi kalau Bapak mencapai apa di kantor ini? Tujuan Bapak kerja apa sih? Misalnya ada orang datang Pak bawa SPL, apa sih yang Bapak mau capai?
Ya, silakan Pak. Tujuan saya bekerja di kantor ini, saya dari sejak tahun 85 masuk. Masalah. Ya. Berjanji dulu dalam hati. Yes. Kantor ini adalah kantor pelayanan. Jadi bagaimana kita bisa memuaskan kepada yang kita layani. Jadi tingkat kepuasan itu memang harus kita tingkatkan. Memuaskan apa konsumen kita lagi itu Pak ya, kepada yang kita layani. Itu Pak ya. Tujuan saya Itu Pak ya. Cita-cita tertinggi kerja di sini apa sih Pak? Mau jadi kepala kantor kah? Atau mau jadi apa kah? sebenarnya cita-cita dari awal bagaimana bisa meningkatkan atau akuisisi kita itu yang lebih tinggi lagi, tapi karena Keburu. Iya. umur sudah seperti itu. Oh. Ternyata kecepatan umur lebih cepat dari kecepatan karir ya. Nah. Ya. Terima kasih Pak sepertinya. Sukses Pak. Ya, Pak, boleh tahu Pak? Apa Bapak anggap standar keberhasilan kalau Bapak kerja di sini? Seperti yang Pak Supratman tadi, apa cita-cita tertingginya? Yang pertama di sini Pak, saya tujuan bekerja di sini itu yang pertama mungkin sebagai orang yang bisa menghasilkan Pak ya, artinya mendapatkan semacam feedback begitu Pak ya. Yang kedua memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada stakeholder. Ya, jadi ini ya. Ya, Berapa? mungkin gitu Pak. Semakin tidak jelas apa yang Bapak ingin capai di sini, semakin tidak jelas juga kerja Bapak di sini. Ya. Terima kasih Pak. Saya nanya Pak. Belum ada. Tapi Bu Mariam, apa yang Ibu anggap sebagai prestasi paling tinggi yang Ibu capai ketika Ibu bekerja di sini? Pada saat kapan itu? Oke, dilaksanakan amanah. Makasih. Satu lagi Bu, karena tadi dua di sana dulu. Silakan Bu. Boleh cita-cita tertinggi, boleh pencapaian tertinggi yang Ibu rasa atau belum pernah Ibu rasakan itu di sini? Mungkin kalau cita-cita tertinggi di sini Pak, mungkin kita bisa, saya sih dari pribadi saya mengharapkan bisa memberikan yang terbaik untuk kantor, entah itu dari sisi pekerjaan, terus memberikan pengaruh yang baik pada lingkungan kerja saya. Mampu Ibu sudah pernah capai itu? Kalau bisa belum. Hah? Belum Bu? Berapa lama Ibu kerja sini? 2 tahun. Belum pernah Ibu capai itu? Masya Allah. Ibu sudah pernah capai itu yang Ibu tadi bilang? Insya Allah sudah. Insya Allah ya. Ya. Oh sudah sedih Masya Allah. Tadi Pak yang Bapak sebut tadi sudah dicapai Pak ya? Ya. Sudah ya Pak, sudah ya? Ya.